Halo semua, jadi di video ini gue bakal ngejelasin tentang modul 3 dari Jarcom, yaitu tentang transport layer, TCP, UDP, sama protokol analyzer. Jadi sebelum kita masuk ke TCP sama UDP, kita harus tahu apa itu transport layer. Jadi seperti yang udah kalian tahu, di OSI model itu kan ada 7 layer, dan transport layer ini tuh ada di layer keempat. Sesuai namanya, jadi transport layer itu adalah layer yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman atau transfer paket data. Jadi transport layer itu akan menentukan siapa yang mengirim atau menerima paket data. Nah, gimana caranya transport layer itu menandakan siapa yang akan menerima atau siapa yang mengirim paket data? Jadi transport layer itu akan menggunakan yang namanya port number. Bagian port number ini tuh nanti bakal dijelasin di bagian agak akhir. Terus kita langsung aja ke protokol yang ada di transport layer. Jadi sebenarnya transport layer itu punya banyak protokol, tapi beberapa protokol yang paling sering digunakan itu adalah TCP dan UDP. Yang pertama itu adalah TCP. Jadi TCP itu adalah singkatan dari Transmission Control Protocol. TCP itu adalah protokol yang connection oriented. Artinya adalah host yang menggunakan protokol TCP, mereka itu harus membangun koneksi terlebih dahulu satu sama lain sebelum bisa mulai mengirimkan paket satu sama lain atau sebelum bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, karena TCP itu merupakan protokol yang connection oriented, jadi TCP itu menjamin bahwa data-data yang dikirim itu sudah pasti akan lengkap dan misalkan selama proses pengiriman itu ada data loss atau ada data yang hilang, maka TCP itu bisa melakukan retransmission atau pengiriman data kembali. Nah, TCP itu kan protokol yang connection oriented. Jadi artinya dia harus membangun koneksi terlebih dahulu. Nah, gimana caranya host yang menggunakan TCP ini membangun koneksi satu sama lain? Pada TCP terdapat proses yang namanya itu three-way handshake. Jadi proses three-way handshake ini itu adalah proses di mana dua host ini akan membangun koneksi satu sama lain. Nah, sesuai namanya, jadi three-way handshake ini tuh terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu ada proses SYN, yang kedua itu proses SYN dan ACK atau acknowledge, dan yang terakhir itu adalah proses ACK. Nah, gimana three-way handshake ini tuh bekerja? Misalkan kalian dengan laptop kalian itu ingin mengakses sebuah website yang kita sebut aja dengan website B. Nah, karena laptop kalian adalah host yang ingin mengakses website B, maka laptop kalianlah yang harus pertama kali memulai proses three-way handshake ini. Oleh karena itu, laptop kalian akan mengirimkan flag SYN ke website B. Apa isi dari flag SYN ini? Jadi, maksud dari SYN ini itu secara singkatnya adalah laptop kalian meminta request untuk membangun koneksi kepada website B. Nah, lalu kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu di mana ketika website B itu menerima request kalian untuk membangun koneksi. Nah, nanti website B ini itu akan menerima request kalian dan website B akan mengirimkan acknowledge atau ACK ke laptop kalian. Dan karena koneksi ini itu kan harus dibangun oleh kedua buah host kan, nggak bisa satu host aja. Jadi website B itu juga akan mengirimkan SYN yang meminta request bahwa website B ini juga ingin membangun koneksi dengan laptop kalian. Nah, lalu kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu ketika laptop kalian itu menerima acknowledge dari website B, artinya laptop kalian tahu bahwa website B itu menerima permintaan kalian untuk membangun koneksi. Dan karena website B juga ingin membangun koneksi, maka laptop kalian mengirimkan acknowledge atau ACK ke website B yang menandakan bahwa laptop kalian juga menerima permintaan website B untuk membangun koneksi dengan laptop kalian. Nah, ketika ketiga proses ini itu sudah terjadi, maka laptop kalian dan website sudah bisa melakukan komunikasi. Nah, misalkan website dan laptop kalian itu sudah selesai melakukan komunikasi, artinya koneksi TCP-nya ini harus diputuskan. Nah, proses pemutusannya itu sebenarnya mirip-mirip kayak three-way handshake. Di mana kalau dalam proses pemutusan koneksi itu kita pakainya flag finish atau FIN. Lalu application apa aja yang menggunakan TCP? Nah, seperti yang udah dijelaskan, kalau TCP itu kan dia bisa menjaga integritas data. Jadi dia itu bisa menjamin kelengkapan data yang dikirimkan. Oleh karena itu, aplikasi yang menggunakan TCP adalah aplikasi yang lebih menggunakan integritas atau kelengkapan data dibandingkan kecepatan pengiriman. Contohnya itu kayak HTTP atau www atau email. Nah, terus kan tadi juga udah dijelasin sedikit kalau transport layer itu melakukan addressing menggunakan port number. Nah, di mana port number ini disimpan, jadi tiap protokol itu dia bakal nambahin header-nya sendiri ke dalam paket data yang dikirimkan.
Nah, misalnya di sini ada TCP header buat IPv4 sama IPv6, sebenarnya isinya sama. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di TCP header itu ada beberapa komponen yang ditambahkan oleh TCP. Beberapanya itu ada source port yang menandakan port apa yang digunakan oleh pengirim paket. Terus ada destination port juga yang menunjukkan bahwa port berapa yang menjadi tujuan dari paket data ini dikirim. Terus ada sequence number sama acknowledgement number. Ini tuh bakal dipakai oleh TCP untuk mengecek kelengkapan data. Terus di sini ada flags. Flags ini tuh sebenarnya kebagi lagi menjadi 6 komponen lagi. Nah, salah satu beberapa di antaranya itu ada flags acknowledge, ada flag finish sama flag syn. Lalu kita lanjut ke UDP. UDP itu singkatan dari User Datagram Protocol. UDP itu merupakan kebalikan dari TCP. Kalau TCP itu kan protokol yang connection oriented. Kalau UDP itu malah protokol yang connectionless. Jadi UDP itu nggak perlu membutuhkan koneksi antara dua host untuk memulai komunikasi. Nah, karena UDP nggak perlu koneksi, jadi UDP juga nggak bisa melakukan pengecekan kelengkapan data seperti yang dilakukan oleh TCP. Nah, tapi walaupun begitu, UDP memiliki kelebihan dibandingkan TCP, yang dimana UDP pasti memiliki speed yang lebih cepat dibandingkan TCP dan memiliki ukuran paket yang lebih kecil dari TCP, karena kan UDP nggak perlu ngecek-ngecek data yang dikirim itu udah lengkap atau enggak seperti yang dilakukan oleh TCP. Jadi udah pasti UDP bakal lebih cepat dan ukuran paketnya bakal lebih kecil karena di header UDP itu dia nggak bakal ada komponen-komponen yang bakal digunakan buat ngecek kelengkapan data. Terus gimana alur komunikasi dari UDP? Karena UDP itu kan nggak perlu membangun koneksi seperti TCP. Kalau TCP itu kan jelas dia harus membangun koneksi dulu antara dua host. Nah, UDP itu melakukan komunikasi dengan antara si sender dengan receiver. Jadi begitu sender mengirim data ke receiver, receiver ini tuh nggak bakal mengirim sinyal atau pertanda apapun kepada sender yang mengatakan bahwa paket yang dikirimkan itu sudah lengkap atau diterima dengan baik atau misalkan ada error. Nah, si receiver ini tidak akan mengirimkan pertanda seperti itu sehingga sender juga tidak mengetahui apakah paket yang dia kirimkan itu sudah benar atau tidak. Terus di sini juga bisa kalian lihat bahwa header UDP itu memang lebih singkat atau lebih kecil dibandingkan header TCP karena dia nggak punya komponen kayak acknowledge atau sequence number yang ada di TCP. Terus kita lanjut ke port addressing. Jadi tadi kan udah dijelasin kalau kayak TCP atau UDP itu dia menggunakan port number buat addressing kan. Nah, port number ini tuh dimulai dari 0 hingga 65535. Nah, port number ini tuh udah dikelompokin jadi 3 kelompok oleh IANA. 3 kelompoknya itu ada well-known port, registered port, sama private atau dynamic port. Well-known port ini tuh adalah port yang sudah ditetapkan fungsinya oleh IANA. Misalkan kayak port 80 itu artinya menggunakan HTTP, terus atau misalkan menggunakan DNS itu artinya port yang digunakan adalah port 53. Terus register port itu adalah port yang tidak dikontrol oleh IANA, tetapi IANA menetapkan bahwa port ini itu akan digunakan oleh user application atau application yang diinstal sendiri oleh user. Misalnya kayak port 3306 itu untuk MySQL. Yang terakhir itu ada dynamic port. Jadi dynamic port ini tuh tidak dikontrol dan tidak ditetapkan oleh IANA fungsinya itu untuk apa. Jadi port ini tuh benar-benar digunakan secara private untuk client application. Lalu kita lanjut ke protokol analyzer. Protokol analyzer itu merupakan tools yang bisa digunakan untuk menangkap atau mengcapture network traffic. Di mana network traffic ini bisa kalian gunakan untuk troubleshooting, monitoring, atau sekedar analisis saja. Nah, dalam modul 3 ini, protokol analyzer yang akan digunakan itu bernama Wireshark. Nah, ini itu merupakan tampilan dari Wireshark. Di bagian yang bawah ini, itu kalian bisa melihat seluruh koneksi yang ada di device kalian. Nah, di sini misalkan kalian ingin mengetahui komunikasi apa saja yang terjadi pada network WiFi. Nah, di sini kalian bisa klik aja. Nah, nanti Wireshark itu bakal nangkep semua paket yang digunakan untuk berkomunikasi pada WiFi. Terus misalkan di browser kalian, kalian itu mau mengakses suatu website, misalkan aja contoh, nah nanti Wireshark itu bakal nangkep paket-paket nih. Ini kan kita udah berhasil ngakses website kan, contoh. Nah, website ini kan bakal terus nangkep paket data nih, paket network. Nah, terus kalau misalkan kalian mau berhentiin capture-nya, itu kalian bisa klik aja tombol warna merah yang kotak ini. Nanti Wireshark bakal berhenti nge-capture paket.
Nah, terus nih kan kalian bisa lihat nih ada banyak banget nih paket yang ditangkap kan. Nah, misalkan kalian mau mencari paket yang menggunakan protokol TCP, kalian bisa gunain fitur filter ini. Caranya misalkan kalian mau cari paket yang menggunakan TCP, kalian ketik aja di sini TCP. Nah, nanti paket yang ditampilin itu adalah paket yang cuman pakai TCP aja. Jadi paket-paket yang pakai UDP itu nggak bakal ditampilin. Terus atau nggak misalkan kalian mau cari yang UDP, kalian ketik aja UDP. Terus misalkan kalian mau mencari paket yang menggunakan protokol TCP, terus port yang dipakai ini itu port 80. Caranya itu kalian bisa ketik aja TCP, titik port, terus sama dengan 2 kali, terus kalian masukin port number yang kalian mau, misalkan port number 80. Nah, nanti website itu bakal nampilin paket-paket yang menggunakan port 80. Nah, di contoh ini kan nggak nampilin apa-apa, berarti emang paket yang ditangkap itu memang nggak ada yang menggunakan port 80. Misalkan kalian mau mencari yang menggunakan port 443. Nah, kalian ketik aja 443, nanti website itu bakal nampilin paket TCP yang menggunakan port 443 nih. Nah, terus misalkan kalian mau cari tahu nih, misalkan paket yang ini, itu kan kalian tahu protokol yang dipakai itu TCP, terus kalian tahu nih source-nya siapa, destination-nya siapa. Terus kalian tahu nih, ini kan misalkan source ini kan 184.25.236.177. Nah, terus di info ini kan ada 2 buah port terus ada tanda panah kan. Nah, port 443 ini tuh menandakan port yang digunakan oleh si source. Terus port yang ada di sebelah kanan dari tanda panah itu menandakan port yang digunakan oleh destination. Terus di sini kalian juga bisa lihat di sini ada atau acknowledgement. Jadi di sini jadi dari paket ini aja kalian udah bisa tahu bahwa source dengan destination ini itu lagi membangun koneksi TCP dan sudah berada di tahap acknowledgement. Terus misalkan kalian mau cari tahu lebih jelas nih kayak tentang paket ini tuh isi lebih jelasnya kayak gimana. Kalian bisa lihat di bagian paling bawah, ini kan ada transmission control protocol. Kalian bisa klik aja, nanti dia bakal nampilin informasi lebih lengkap kayak source port, destination port, terus ada sequence number, terus di sini ada flex juga, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada Netstat. Netstat atau network statistik itu juga sebenarnya tools yang bisa kalian gunakan untuk melakukan monitoring terhadap koneksi yang atau network yang ada di device kalian. Nah, Netstat ini tuh kalian nggak perlu install, jadi dia tuh nggak perlu install software, jadi kalian bisa pakai di command prompt atau terminal laptop kalian. Nah, caranya gimana? Caranya ya kalian tinggal buka command prompt atau terminal laptop kalian, terus kalian masukin komen-komen Netstat yang kalian mau. Misalkan di sini contohnya itu ada menggunakan komen netstat AN. Nah, di sini kalau kalian baca komen netstat A itu fungsinya buat menampilkan seluruh koneksi yang ada. Nah, netstat AN itu sebenarnya juga sama, dia itu menampilkan seluruh koneksi yang ada, cuman kalau kalian menggunakan netstat A, itu nanti beberapa bagian di local address atau foreign address itu nanti ditampilkannya itu berupa nama dari hostnya. Sedangkan kalau kalian menggunakan netstat AN, yang ditampilkan itu sudah pasti dalam bentuk numerik.